Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Tayangan berikut ini, saya ingin berbagi tema mengenai Sabat dan hari Minggu. Hari Sabat adalah sebuah istilah untuk menyebut hari ketujuh di dalam Keyahudian. Untuk kita di Indonesia, hari ketujuh itu disebut dengan hari Sabtu. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian mengenai kisah penciptaan, dikisahkan bahwa pada hari ketujuh itu Allah beristirahat. Dalam Keyahudian, manusia pun turut dalam ritme aktivitas Allah. Hari Sabat kemudian digunakan sebagai waktu khusus bagi Allah. Ketetapan ini berjalan sedemikian rupa sehingga ada berbagai aturan yang menyertai hari ini. Untuk kita orang Kristen, orang Katolik, fokus iman kita itu pada Yesus Kristus. Kita tidak merayakan Sabat sebagaimana orang Yahudi. Memang dahulu pada abad ke-6, perkembangan kekristenan itu pernah terjadi, seluruh kebiasaan dalam aturan Sabat Yahudi dirayakan oleh orang-orang Kristen di hari Minggu. Tetapi kemudian hal ini dievaluasi melalui Konsili Orleans III dan dinyatakan tidak lagi demikian. Bagi kita, hari terakhir dalam pekan kebanyakan dialokasikan untuk relaksasi, untuk liburan atau rekreasi bersama teman dan keluarga. Sedangkan kita merayakan iman itu pada hari pertama dalam pekan, yaitu hari Minggu. Pada hari Minggu kita merayakan hari kebangkitan Yesus. Karena itulah hari pertama dalam pekan juga dikenal sebagai hari Tuhan, Domingus atau hari Minggu dalam bahasa Indonesia. Kini mari kita sedikit melihat pernyataan Yesus tentang hari Sabat di dalam Injil. Kita menemukan Yesus berkata seperti ini. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Baik kalau kita melihat dan memaknai pernyataan Yesus ini secara lebih luas. Ada dua hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, Sabat itu melumpuhkan atau membuat kita aktif. Baiklah, saya tidak menggunakan istilah Sabat. Saya menggantinya dengan istilah Hari Tuhan, karena kita ingin merefleksikan ini sebagai orang Kristen. Pertanyaannya, apakah hari Tuhan atau hari Minggu itu melumpuhkan atau mengaktifkan kita? Tidak sedikit yang memahami hari Minggu itu secara keliru. Hari Minggu dipahami satu rangkaian dengan hari Sabtu, sebagai bagian dari akhir pekan. Padahal sebenarnya susunan yang benar, hari Sabtu itu hari terakhir dan hari Minggu itu hari pertama. Karena itu tidak sedikit yang mengisi hari Minggu seperti mengisi hari Sabtu dengan rekreasi, melancong, dan lain sebagainya. Padahal bagi kita orang Kristen, orang Katolik, hari Minggu adalah hari pertama dalam pekan dan itu kita sebut sebagai hari Tuhan. Para murid Yesus dahulu pasca kebangkitan Yesus atau sejak kematian Yesus biasa berkumpul pada hari pertama dalam pekan. Dan pada hari pertama itu, Yesus menampakkan diri. Sementara kita sekedar menganggap hari Minggu sebagai bagian dari weekend, bagian dari hari libur, bagian dari akhir pekan. Setiap orang Kristen pasti tahu ada 5 perintah gereja. Salah satunya adalah rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Dari formulasi kalimat ini saja sudah sangat jelas bahwa hari Minggu memiliki nilai yang tinggi bagi orang Kristen, bagi orang Katolik. Karena apa? Karena pada hari itulah Yesus bangkit. Dan kebangkitan Yesus adalah pokok dari iman kita. Saudara-saudari, mari kita sedikit membahas hal ini secara lebih lebar. Tidak sedikit orang yang membela kemalasannya ke gereja dengan mengatakan begini, Yesus kan bilang bukan manusia untuk hari Sabat. Atau dengan mengatakan percuma ke gereja tetapi tidak berbuat baik. Nah, saudara-saudari, saya mau katakan melalui tayangan ini, tidak pernah ada kebaikan yang bertahan atau konsisten, tidak pernah ada perbuatan baik yang murni, jika tidak didahului atau diimbangi dengan relasi dengan sang sumber kebaikan, yaitu Allah sendiri yang secara terang benderang kita lihat dalam diri Yesus Kristus. Kebaikan yang tidak disertai dengan relasi yang baik dengan Allah di dalam Yesus Kristus, kebaikan itu rapuh. Kebaikan itu bisa disisipi oleh ketidakbenaran. Kebaikan itu hanya bersifat subjektif, artinya kita sebut baik sejauh hal itu menguntungkan kita.
Ketika orang Kristen, orang Katolik merelativir hari Tuhan, masa bodoh dengan hari Tuhan, dia membawa dirinya dalam kelumpuhan. Artinya, ia membuat dirinya sendiri bergerak tanpa kendali dari Allah. Sumber-sumber motivasi hidupnya bukan lagi Tuhan, tetapi emosi, keinginan, dan kepentingannya. Kita bisa saksikan warna hidup dari orang-orang yang seperti itu. Saudara-saudari, kalau kita melihat mengapa Yesus bisa sedemikian berkualitas hidupnya sebagai manusia, pertanyaannya dari mana ia mendapatkan energi hidup yang sedemikian? Jawabannya sangat jelas, relasi dengan Bapa. Tak sedikit waktu, sebagaimana dikisahkan dalam Injil-Injil, Yesus menyendiri dan berdoa, bahkan semalam-malaman. Relasi dengan Bapa, itulah sumber terkuat dari hidup Yesus. Maka demikian juga dengan kita yang biasa ke gereja di hari Tuhan atau di hari Minggu. Aktivitas iman ini bukan sekedar salah satu agenda weekend kita, tetapi justru menjadi tujuan utama. Karena dari relasi dengan Bapa itulah kita menemukan alasan, kita menemukan prinsip, dan kita menemukan tujuan dari hidup kita. Tanpa relasi dengan Bapa di dalam putranya Yesus, kita tidak akan sungguh menemukan apa alasan kita hidup, kita tidak akan menemukan dengan sungguh-sungguh apa prinsip-prinsip hidup yang sebenarnya, dan apa tujuan kita hidup. Karena itu hari Tuhan atau hari Minggu harusnya menjadi hari yang mengaktifkan kita dan bukan hari yang melumpuhkan kita. Ke gereja harus menjadi agenda utama dan bukan sekedar mengisi weekend. Artinya, ke gereja bukan karena mumpung libur, tetapi dunia meliburkan hari Minggu untuk kepentingan iman dan kehidupan kita selanjutnya. Harusnya kita bersyukur atas hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Sabat adalah hari untuk mendengar apa kepentingan Tuhan. Atau untuk kita sebagai orang Kristen Katolik, hari Tuhan atau hari Minggu adalah waktu di mana kita mengarahkan diri terhadap kepentingan Tuhan. Kita persembahkan hari pertama dalam pekan, bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok, tetapi untuk mendengar apa kepentingan atau kehendak Tuhan. Tentu kita bisa berdalih bahwa kapanpun kita bisa merenungkan kepentingan dan kehendak Tuhan, itu benar. Tetapi memberi alokasi waktu atau meluangkan waktu secara khusus di hari pertama dalam pekan untuk bertatapan muka dengan Tuhan itu lebih mulia daripada menunggu waktu luang di tengah kesibukan-kesibukan kita. Saudara-saudari, ketika kita mampu sejenak mengarahkan pandangan pada Allah untuk mendengar kembali dan melihat lagi kehendak-kehendaknya, kepentingan-kepentingannya, maka kita juga akan mudah mengarahkan pandangan pada sesama. Ketika orang mengambil waktu untuk mengarahkan diri kepada kepentingan Allah, disinilah orang dapat memahami tujuan dari Sabat atau tujuan dari hari Tuhan bagi kita orang Kristen, orang Katolik. Karena itu sekali lagi adalah keliru jika orang berujar tidak perlu ke gereja, yang penting berbuat baik, atau dengan mengatakan kebaikanku adalah ibadahku. Sebab dalam perspektif dan keyakinan kita sebagai orang beriman Kristiani Katolik, tidak ada kebaikan yang sungguh-sungguh murni dan konsisten jika tanpa disertai dengan relasi yang benar dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Mengapa demikian? Sebab kebaikan yang seperti itu tidak memiliki dasar yang kuat, ibarat membangun rumah di atas pasir. Kita bisa melihat itu misalnya dalam diri orang yang tidak dipuji, tidak diapresiasi, kemudian ngambek, mundur, dan menghilang. Mengapa demikian, saudara-saudari? Karena dasar spiritualitas dari kebaikan yang dijalankannya itu tidak kuat atau bahkan tidak ada. Nah, demikianlah saudara-saudari sedikit catatan refleksi saya menyangkut hari Sabat dan hari Minggu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan pewartaan ini. Semoga kita semakin memahami mengapa hari Minggu menjadi demikian penting bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, saya berharap jangan ragu untuk mendownload atau untuk membagikannya kepada teman-teman dan kenalan Anda, supaya semakin banyak orang mengalami keselamatan.
Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.